Laporan terkini dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV ada Rahma Piliang dan juru kamera Septa Yogi, serta juga ada pantauan yang mengikuti juga kegiatan dari Kapolri yang tadi meninjau rest area kilometer 456A, ada Hendro Teguh di Salatiga, tapi saya mau ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dulu yang terjadi kepadatan, tidak hanya pengendara tetapi juga pejalan kaki. Apa yang terjadi saat ini, Rahma, di Pelabuhan Bakauheni Lampung? Iya, Audrey dan juga saudara disebutkan bahwa ada terjadi kepadatan dan jalan kaki begitu Untuk ya. kepadatannya sudah mulai terurai dan tadi memang sempat terjadi kepadatan, tapi untuk petugasnya sudah mengarahkan pejalan kaki ini untuk menunggu terlebih dahulu di tempat menunggu yang ada di beberapa tempat di Pelabuhan Bakauheni ini. Memang tadi sempat terjadi kepadatan begitu karena dari penumpang ini ingin segera masuk ke dalam kapal, tapi proses dari bongkar ini masih terjadi. Kalau misalnya ditahan di atas jembatan untuk masuk ke dalam kapal, maka ini akan terjadi tabrakan dari penumpang yang keluar dari kapal dan penumpang yang akan masuk ke kapal begitu. Maka dari petugas akan mengarahkan penumpang ini untuk ke dermaga sebelahnya atau dermaga lainnya supaya tidak terjadi tabrakan dari penumpang yang baru saja keluar ataupun yang masuk ke dalam kapal. Di samping itu, untuk jumlah kendaraan juga sudah mulai meningkat yang masuk ke Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Kami pantau memang sejak tadi pagi jumlah kendaraan sudah mulai meningkat begitu, antrian juga terjadi di dalam dermaga begitu, dan kantong-kantong parkir juga terisi penuh di setiap dermaga, termasuk juga di tempat saya melaporkan ini di dermaga 7. Ini di belakang saya ini merupakan kantong parkir di dermaga 7 sudah mulai terisi penuh. Tapi kalau kita melihat bagaimana dengan pergerakan kendaraan di dermaga begitu ya, saat kapal sudah mulai bersandar maka akan ada proses bongkar dan petugas ini akan mengarahkan dari kendaraan-kendaraan ini akan masuk ke dalam kapal. Ini akan mengurai atau memecah kepadatan yang terjadi di dalam dermaga di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Selain itu juga, selain untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi, jumlah bus juga sudah mulai meningkat begitu, Audrey. Termasuk juga untuk kendaraan roda 2, kami juga melihat tadi untuk kendaraan roda 2 sudah mulai banyak masuk ke dalam pelabuhan, masuk ke dalam dermaga, tapi untuk alurnya ini masih cepat terurai begitu, Audrey. Saat sudah memasuki antrian begitu untuk masuk ke dalam kapal dan kapal sudah mulai merapat dan proses muat ini terjadi, maka alirannya sudah cepat untuk terurai. Tapi kalau kami melihat sekitar pukul 3 sore tadi begitu ya, Audrey, di depan gate pintu masuk Pelabuhan Bakauheni ini sempat terjadi antrian, dan di gate ini juga petugas sempat menahan sebentar supaya tidak terjadi kepadatan yang lebih parah di dalam kantong parkir dan juga jalur antrian masuk ke dalam kapal begitu, Audrey. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai data, dari data ASDP 24 jam terakhir jumlah kendaraan totalnya ini sudah mencapai lebih dari 30.000 kendaraan yang menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Dan untuk jumlah penumpang sendiri ini sudah lebih dari 117.000, di mana untuk penumpang pejalan kaki sudah lebih dari 11.000 yang menyeberang. Ini artinya data inilah data yang paling tinggi usai libur Lebaran begitu, atau 5 hari setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2025. Dan kita ketahui untuk puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni terjadi di tanggal 4 dan juga tanggal 5 dan tanggal 6. Diprediksi ini untuk Senin malam ini sudah mulai menurun, tapi kalau melihat datanya tanggal 5 ini kemungkinan akan terjadi lonjakan lebih besar di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini, Audrey. Terjadi proses bongkar muat yang menyebabkan kepadatan di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Terima kasih Rahma Piliang. Selanjutnya kita bergeser ke Hendro Teguh di kilometer 456 di Salatiga, Jawa Tengah, yang tadi mengikuti kegiatan Kapolri meninjau rest area di sana. Hendro, tadi kan Kapolri meninjau rest area di Salatiga ya. Apa saja poin-poin penting yang disampaikan terutama untuk penanganan arus balik yang disampaikan oleh Kapolri tadi? Pukul 2 tadi Kapolri mengunjungi rest area ini untuk melihat perkembangan dari arus mudik tol Semarang Solo, khususnya arah dari Solo menuju Semarang. Dapat kami
sampaikan bahwa Kapolri melihat perkembangan arus lalu lintas, selain itu juga menyapa para pemudik, kemudian juga melihat fasilitas dari rest area 456 ini. Dan Kapolri menyampaikan bahwa memang ada peningkatan arus lalu lintas khususnya di hari ini, dan pihak Polda Jawa Tengah pukul 3 tadi sudah melakukan one way lokal dari kota Salatiga, gerbang tol Salatiga sampai Kali Kangkung. Berikut pernyataan Kapolri. Besok rencana kita akan melaksanakan one way nasional sambil kita terus mengikuti traffic counting sebagai acuan kita untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan baik one way lokal maupun one way nasional. Tetap akan menyiapkan berbagai macam pelayanan dan juga rekayasa yang sudah kita siapkan baik di arteri maupun di jalan tol, sehingga harapan kita di puncak arus balik nanti semuanya bisa terkelola dengan baik. Mungkin itu. Dapat kami sampaikan juga bahwa khususnya di rest area 456 ini untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung diberlakukan buka tutup. Karena memang saat ini arus balik sudah mulai nampak, bahkan antrean kendaraan sudah dari pagi. Untuk mengantisipasi kemacetan di jalur Semarang-Solo, khususnya di jalur tol, pihak pengelola memberlakukan buka tutup. Diperkirakan oleh Polres Salatiga maupun Polres Semarang, kemungkinan puncak arus mudik terjadi pada hari ini maupun besok pada hari Minggu. Audrey. Ya, sudah 40% kendaraan yang melakukan perjalanan balik, tapi kemudian diperkirakan akan terus naik kendaraannya meningkat hingga esok hari. Terima kasih laporannya Hendro Teguh, dan sebelumnya dari Pelabuhan Bakauheni Lampung ada Rahma Piliang.